Baik, ini kita akan masuk bagaimana cara merawat stoma, ya, mengganti kantongnya, ya, membersihkan kemudian mengganti kantong. Ya, yang pertama alat yang kita harus gunakan untuk membersihkan kantong stoma adalah kita harus punya kantong yang baru. Ya, kalau kita nggak punya kantong yang baru, jangan mengganti karena bahaya, karena bingung nanti mau ditampung di mana. Kemudian yang kedua, kita harus punya alat membersihkan stomanya, ya, karena stoma ini keluarannya ke kotoran, berarti dia harus dibersihkan, ya. Baik stomanya, kemudian kulit di sekitar stomanya harus dibersihkan, ya. Kulit di perut berarti harus dibersihkan. Oke, jadi alat pembersihannya yang kita gunakan untuk membersihkan stoma. Oh iya, stoma itu seperti bibir, ya. Stoma seperti bibir. Bibir itu lembut, kalau dipegang tidak nyeri, ya. Jadi jangan takut pegang stoma karena kalau dipegang tidak nyeri. Ya. Yang kedua, mudah berdarah ketika Anda gosok sesuatu yang kasar. Contoh, perban. Perban atau kasa, kalau kamu gesek-gesek terus di bibirmu, pasti juga akan terkelupas robek. Sehingga alat yang kita gunakan untuk membersihkan stoma adalah tisu basah. Ya, kita pakai tisu basah, ya, tisu bayi, tisu basah. Kalau nggak ada tisu basah, kita boleh pakai kapas, ya. Jadi kalau nggak ada tisu basah, kita boleh menggunakan kapas. Oke, kemudian karena stoma itu sangat kotor, ya, maka kita harus menggunakan sabun untuk mencuci stomanya, ya. Sabun yang direkomendasikan adalah sabun khusus luka, ya, sabun khusus luka, ya. Namun kalau tidak ada, Anda boleh menggunakan sabun bayi, ya, sabun bayi. Kemudian air yang digunakan untuk mencuci stoma, kalau stomanya masih ada lukanya, silahkan Anda pakai NaCl atau cairan infus, NaCl 0,9%. Tapi kalau sudah tidak ada luka, sudah di rumah, ostometnya sudah di rumah, ostomet adalah penyandang stoma, kita pakai air biasa aja, air minum, ya, pakai air minum biasa aja, ya. Terus ada pertanyaan, oh gimana, kan harus steril, Pak. Oke, sekarang saya tanya nih, kita itu cebok pakai air infusan nggak? Enggak kan? Yang cebok yang keluar dari dubur kita, usus kita itu steril nggak? Kotoran itu. Jadi nggak usah ribut-ribut mencuci. Apa di sini yang mencuci dengan cairan infus, ya nggak ada. Cebok pakai cairan infus tuh nggak ada, ya. Jadi gunakan apa? Air. Sebenarnya bisa air biasa, tapi kan kita punya kehati-hatian. Jadi air minum aja. Kalau air minumnya membuat Anda tidak diare, berarti aman buat mencuci stoma, gitu ya. Jadi kita cukup gunakan pakai air minum saja. Oke, itu alat yang digunakan untuk mencuci stoma, ya. Jadi kita masuk pelan-pelan dulu, ya. Yang pertama, ya, jadi kita praktik, ya. Nah, ini ya. Jadi buat ostomet yang di rumah, kalau Anda mau mengganti kantongnya, disarankan adalah kapan menggantinya saat wafernya sudah tidak melekat. Saat wafer ini sudah tidak melekat dengan baik, ada jebol-jebol, baru Anda ganti. Kalau selama belum jebol, jangan diganti. Sayang ya, soalnya kantongnya lumayan mahal. Sehingga kapan kita perlu mengganti kantong adalah ketika wafernya sudah tidak melekat dengan sempurna, ya. Itu indikasi mengganti. Kemudian kalau penuh gimana? Kalau penuh kosongkan saja. Ya. Cara kosongkannya gimana? Jadi cara kosongkannya, ya. Kalau Anda pakai kantong stoma itu,
bawahnya itu kan bolong ya, bawahnya itu bolong seperti ini, drainable ya. Sehingga Anda cukup ke toilet ya, Anda cukup ke toilet, kemudian buka klipnya, buka klip, kemudian simpan dulu klipnya, kosongkan, langsung buang ke toilet ya. Setelah itu ujungnya ini ya, ujung ini ya kan ada bekas kotoran-kotoran ya. Nah, jadi ujungnya ini Anda siram dengan selang flush yang ada di toilet untuk bersihkan ya. Terus kemudian bersihkan sebentar seperti ini, kosongkan lagi, bilas seperti itu cara bilasnya ya. Setelah itu keringkan ya, gunakan tisu toilet, bersihkan ujungnya sini, lap ya, baru pasang lagi klipnya ya. Klip itu ada yang masangnya, saya perhatikan cara pasangnya, ada yang pasangnya digulung begini terus dilipat ke dalam ya, ada yang begini, ini kuat sekali ya. Ada juga klip yang modelnya jepit seperti jepitan rambut begini. Nah, jadi cukup begini ya. Nah, jadi somanya nih, kantongnya ujungnya dilipat dulu ke sini, baru kemudian nah sampai bunyi tek. Nah, berarti itu sudah siap untuk Anda jalan lagi ya. Tapi ini jangan sekali-kali Anda lepas ya. Kalau lepas begini ya udah nggak bisa dipasang lagi ya. Ini kan tadi untuk mengosongkan saja ya, untuk mengosongkan saja ya. Oke, sekarang ya, misalnya sudah bocor kantongnya dan harus diganti ya. Jadi caranya adalah klipnya dilepas ya. Ini kalau pasiennya bisa mandiri ke toilet, klipnya dilepas, kemudian Anda melepasnya dari atas, lepaskan wafer plasternya dari atas, kemudian gulung ke dalam agar tidak bocor. Oke, kemudian ini tidak boleh dimasukkan ke dalam toilet, nanti buntu toiletnya. Jadi Anda harus siapkan kresek sampah untuk masukkan ke sana. Buka kresek sampah, masukkan ke sana ya. Oke, jadi punya kresek sampah. Kemudian ambil tisu basah ya, kemudian basahkan dengan air ya, bisa di wastafel juga bisa ya. Kemudian cuci stomanya dengan lembut. Setelah mencuci stomanya dengan lembut, kemudian ambil sabun ya, ganti tisunya, ambil yang baru, tisu basahnya ambil yang baru, kasih sabun, kasihkan air, kemudian bikin busa. Setelah ada busa, bersihkan stoma. Oke, bersihkan stoma. Oke, setelah itu, setelah stomanya dibersihkan dengan sabun, ambil lagi tisu basah yang baru, berikan air kembali, dibilas. Stomanya dibilas. Oke, kalau sudah begini bersih. Nah, seluruh sampah yang Anda gunakan tadi masukkan ke dalam kresek. Oke, nah setelah stomanya bersih, yang harus kalian bersihkan adalah kulit sekitar stoma. Kulit sekitar stoma. Kenapa? Karena ini tempat bekas-bekas menempel ini. Bekas-bekas stiker menempel, bekas-bekas mungkin fesesnya, kotoran-kotorannya bisa menempel ke sini. Makanya sama, lakukan juga. Pertama, ambil air dengan tisu basah, kemudian bersihkan ya, bersihkan. Setelah itu ambil yang baru, kemudian kasih sabun, kasih busa, kemudian bersihkan lagi daerah sekitar kulit stoma
Kemudian yang ketiga, ambil tisu basah yang baru, kemudian bilas. Nah, ya. Terus kemudian keringkan dengan tisu kering. Yang dikeringkan cuma kulit sekitar stomanya, bukan stomanya. Kalau stomanya, karena ini nanti bisa nempel ke sini, kasihan. Ya, jadi cukup ini. Boleh nggak ngeringkannya pakai handuk? Boleh. Keringkan pakai handuk sih. Sampai benar-benar kering. Kenapa? Kalau ini kering baru kita boleh menempel kantongnya. Ya, kalau ini nggak kering, wafer yang kita nempelkannya itu nggak mau menempel. Kantong baru tidak akan bisa menempel kalau ini tidak kering dan bersih. Oke.